Kelas dari tepian Danau Toba yang indah, kami Baligi Academy tetap menyuarakan ya rekayasa barbar dan biadab yang dilakukan oleh Mabes Polri, ya Tito Karnavian, Krisnamurti Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, dan keenam jaksa pengkhianat pimpinan Ardhito Muardi ya, tahun 2016 kasus Jessica Kumala Wongso. Ya, saya menghimbau kepada Jessica Kumala Wongso ya tetap bertahan. Maksud saya, ajukan PK segera mungkin ya. Karena apa? Ya jangan kecewakan ya jutaan rakyat yang membelamu, bahwa ini harus diselesaikan di legal battle, di peninjauan kembali agar bisa kita kunci gitu ya dengan hukum ya, dan agar mereka-mereka ini diringkus ya, dihukum secara legal ya, terutama Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noel Azhar. Jangan Anda mau menjadi korban rekayasa mereka dan Anda akan dilabel terus seumur hidup menjadi pembunuh walaupun sudah bebas bersyarat, sementara mereka ini para penipu rakyat ini, pengkhianat ini ya, Tito Karnavian terutama ya, Krisnamurti dan Muhammad Noel Azhar ini bisa berlagak munafik terus kemana-mana ya. Jadi jangan berhenti di bebas bersyarat, harus lapor 2032, enak sekali ya. Jadi enak sekali mereka ini. Mereka bukan siapa-siapa di Republik ini ya. Bahkan presiden pun akan turun sesuai dengan masanya, akan menjadi manusia biasa, apalagi mereka ini. Ya, jadi kita harus tetap berjuang bukan karena kepentingan pribadi, ya, tapi supaya jangan terulang lagi ya, pengadilan sesat ya, yang diinisiasi, yang di-trigger, yang disebabkan oleh oknum-oknum di kepolisian ya, oknum-oknum seragam pajak rakyat itu ya, untuk menginjak-injak hukum, menyebabkan pengadilan yang sesat. Jadi mereka ini harus ditumpas, diringkus kalau kita sayang sama Republik ini ya. Jadi pesan saya kepada Jessica, jangan pernah berhenti ya, jangan menyerah, lawan rekayasa ini, lawan gitu. Karena mereka bukan siapa-siapa itu ya. Bahkan kalau mereka siapa-siapa harus kita lawan. Jadi jangan berhenti, jangan pernah menyerah. Ya. Kita lawan di legal battle, meskipun opini publik ya sekarang sudah mendukungmu, beda dengan tahun 2016, tetapi dukungan publik itu bisa disesatkan ya, digiring lagi ya, dengan penyesatan seperti ahli sesat Roy Suryo ya, di mana-mana nanti dia bisa menggiring publik ya, bahwa tidak ada pernah terjadi rekayasa video CCTV, meskipun sudah saya dikte secara halus dia itu ya, tetapi tidak akan tobat karena bisa jadi dia dibayar, bisa jadi dia mengharapkan iming-iming imbalan dari Tito Karnavian dan Krisnamurti Project atau yang lainnya gitu loh. Jadi kalau ini tidak kita kunci dengan legal battle ya, dengan pengadilan yang yang dianggap sah ya, di Indonesia ini, maka nanti ini makin lama makin lambat laun terbalik opini masyarakat itu, apalagi progresif banget ya, post-truth dan disruption yang dilakukan orang-orang penyesat ya seperti Roy Suryo itu berbahaya bagi publik gitu loh, berbahaya bagi penegakan hukum kita di Indonesia. Dan kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, Anda masih Kapolri ya sampai 1 bulan lagi ini ya, sebelum diganti oleh presiden terpilih nanti. Ya, sekali lagi lah saya saya serukan ya, tindakan kotor, manipulasi, rekayasa di institusimu ini sudah sangat busuk, Listio Sigit Prabowo ya, sudah sangat busuk sekali. Kalau Anda biarkan kebusukan itu dari dalam, maka citra kalian bukan hanya nol, minus, bukan hanya terburuk, terkorup di Asia Tenggara, bahkan nanti akan menjadi terrusak, terkotor di dunia. Jangan biarkan warisanmu ini seperti ini. Anda sudah menjabat Kapolri 3 tahun lebih ya, 2 atau mungkin 3 angkatan kau lampaui tidak mendapat jatah Kapolri ya. Artinya Anda itu orang istimewa bagi Jokowi ya, bagi Presiden Jokowi, entah apapun alasannya ya. Bayangkanlah Anda melompati 2 atau 3 angkatan Akpol yang seharusnya mendapatkan jabatan ya sebagai Kapolri. Tetapi apa hadiahnya sama rakyat dengan panjangnya usia Kapolrimu itu? Nothing, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Yang ada penegakan hukum makin hancur di tanganmu.
penegakan hukum makin barbar, brutal, biadab, perbuatan rekayasa dari polisi, terutama ini Mabes Polri, makin beringas, makin tidak tahu malu. Dan Anda diam, seolah-olah Anda sudah mati. Anda masih bernapas kan di apa sana, di Mabes Polri sana, Anda masih hidup, masih dikasih Tuhan nafas itu kan. Oleh karena itu, Kapolri, saya selalu terakhir ya, pernah sering kali saya tantang, kenapa nggak kau selesaikan dengan cara elegan, ya, panggil itu Muhammad Anwar Al-Azhar terutama, sekarang dia sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri, yang berkantor juga di kantormu itu, dikonfrontasi dengan saya, face to face, gitu, di depanmu, gitu. Kenapa nggak kau selesaikan itu dengan cara elegan, gitu, ya? Jadi biar jangan apa ya, tampak pengecut ini sekretaris pusat laboratorium forensikmu ini Muhammad Anwar Al-Azhar kan di depan masyarakat pengecut ya, berkali-kali diundang di podcast tidak berani tampil, pengecut, beraninya tampil sendiri ya. Terus apa di TV juga dulu 2016 tidak berani, sekarang juga tidak berani. Terus kenapa mental pengecut? Kalian punya seragam, punya pos pistol, punya wewenang undang-undang, kenapa kalian mesti pengecut? Takut karena salah, berani karena benar, bukan itu yang kalian pegang di kepolisian ya. Jadi penyelesaian yang gampang gitu, begitu ya saya ungkapkan itu ya, di depanmu, nggak lama 10 menit aja langsung tangkap dia. Ada undang-undang nomor 1 ya, undang-undang KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 pasal 278 ya, coba kita lihat dulu. Ini pasal KUHP yang baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 pasal 278, dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang ini kan Muhammad Anwar Al-Azhar sudah memenuhi pasal 278 ayat A ini, memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Bahkan yang C ini juga bisa kena ini. Harusnya kau terapkan penegakan hukum itu, Listio. Jangan kalau kau masih bernapas di sana, masih dikasih Tuhan kau napas, mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan alat bukti. Bayangkan video CCTV rekayasa dipakai untuk mengkriminalkan Jessica Wongso, memasukkan dia ke sel tikus oleh si Krisnamurti Budat itu, ya, jenderal sampah itu, dan Kapoldanya Tito Karnavian. Ya. Bayangkan diantarkan langsung rekayasa itu, bukti rekayasa itu, yang sekarang menjadi anak buahmu. Kalau kau masih bernapas, masih dikasih Tuhan kau nafas itu, yang paling berharga di dunia ini bukan jabatanmu atau hartamu atau jenderalmu, itu nafas yang paling penting ya. Kalau kau masih dikasih Tuhan nafas itu, terapkan pasal ini kepada semua yang terlibat dalam rekayasa kasus ya. Cintai sedikit republik ini, Listio. Jangan cuma jabatan aja kau Kapolri ya, tapi diam kau di pojokan sana kayak udah mati. Terus ini ayat 2-nya. Tadi ayat 1 ya, pasal 278. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan ya, pasal B ayat B ya, ayat 2 poin B. Nggak tahu saya apa istilah hukumnya itu. Oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Bayangkan, jadi tambah 3 tahun. Kalau orang lain non aparat penegak hukum 6 tahun, tetapi ada 2B ini, ayat 2B, ditambah 3 tahun jadi 9 tahun itu Muhammad Anwar Al-Azhar. Berikut dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jadi jangan kau mentang-mentang polisi langsung nggak kena pasal ini, KUHP ini. Ini berlaku untuk semua ini, Listio. Berlaku ini semua, bahkan untuk kau pun berlaku ini. Nggak milih-milih undang-undang ini ya. Ada lagi ayat 3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan seseorang A yang seharusnya bersalah dinyatakan tidak bersalah, B yang kena ini ke Muhammad Anwar Al-Azhar, Christopher, si Krisnamurti maupun Tito ya, yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah, pidananya ditambah 1/3 dari pidana sebagaimana dimaksud pasal ayat 2. Ini berarti 9 tahun ditambah 1/3-nya, tambah 3, 12 tahun itu harusnya anggotamu.
Ya, 12 tahun harus dipenjara ini orang, ya, biar tobat orang-orang yang lain, biar takut. Ini sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri, ya, sekretaris, artinya apa? Dia punya jabatan penting, ya, punya jabatan penting di institusimu. Kok bisa kau biarkan seperti ini? Luar biasa biadab, brutal kau, gitu loh. Ya, saya tantang, ya, konfrontir aja. Kenapa? Saintifik itu yang kau dengung-dengungkan, yang kau koar-koarkan itu, Listio, ya, scientific crime investigation. Tahu artinya saintifik. Itu harus bisa diuji oleh publik, oleh orang yang sama-sama punya keilmuan di situ. Bahkan diuji di publik, diseminarkan pun bisa. Ya, kalau nggak mau konfrontir, ya kita seminarkan, ayo. Hasil rekayasanya Muhammad Nuh Al-Azhar, biar diuji oleh publik. Paksa Muhammad Nuh Al-Azhar, kalau ada kau niat baik untuk membenahi institusimu, ya, paksa dia untuk konfrontir atau seminar, biar kita hadiri, ajak semua orang-orang yang berkompeten di bidang ini, ya, disorot media massa, gitu. Kan itu cara yang paling elegan, Listio, untuk apa ya, membuktikan bahwa kalian benar scientific crime investigation, ya, bukan scientific crime investigation sampah, ya, video yang tajam, kejadian rusak seperti itu. Ya, bukti yang bagus, ya, sangat saintifik harusnya. Video CCTV 1920 180 2 juta piksel per frame langsung dikaburkan oleh manusia iblis ini, ya, Muhammad Nuh Al-Azhar dengan rekannya Christopher Harimanrianto, sesama iblis. Ya. Dan itu diklaim sebagai scientific crime investigation. Apa nggak malu kau, Listio? Ya. Institusi Mabes Polri yang dibiayai rakyat malah memanipulasi barang bukti digital. Ya. Ya, saya akan laporkan ini langsung, mungkin Kapolri berikutnya aja, ya, karena bagi saya kau sudah Kapolri sampah, tidak punya ketegasan, keberanian, ya, wewenang, otoritas penuh dalam jajaranmu, ya, selayaknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya, kau pimpinannya, kau harusnya disegani, ya, dihormati. Makanya saya bilang hormat itu didapatkan dengan kerja keras, Listio, ya, bukan karena punya jabatan seperti kau. Nggak ada yang menghormati kau, ya. Kapolri sampah, ya. Kapolri cuma mau fasilitasnya saja, mau enak-enaknya saja, tidak mau tanggung jawab, tidak mau resiko. Kapolri yang cuma mau enak-enak aja. Bagaimana kalian institusimu mau tunduk sama kau kalau kau sendiri tidak punya ketegasan, keberanian mengambil risiko untuk membenahi institusimu, ya. Oke, pemirsa, cobalah tonton ini, ya. Bagaimana si Binsar Gultom itu diwawancarai Rossi itu mengatakan ketika di Zoom ada tampak tangan, ya, tampak tangan. Itulah hasil penggiringannya si manusia barbar biadab ini. Karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV, ya, bahwa setelah ia meminum, ya, kopi Vietnam itu, ya, maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Ya. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Ya. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE, ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper ya, bag. Karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas, sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Ya, dengan kabur-kabur, animasi, kaburkan lagi, ya. Karena kita lihat, ya, kalau saya
mengamati selama 30 tahun ini, hasil apa yang diputar Muhammad Nuh ini, dia sudah di downscaling, upscaling lagi, downscaling, upscaling lagi gitu. Jadi proses berulang-berulang. Ya, downscaling, upscaling lagi, naikkan, animasi lagi, downscaling lagi, turunkan, naikkan lagi gitu. Jadi dia rusak secara barbar, brutal dan biadab. Itulah videonya, tergiring lah. Padahal di pengadilan pun Vincent Gultom itu antara membedakan centerpiece paperback saja tidak bisa ya. Tapi berani dia memutuskan dengan video yang sangat secara barbar brutal yang dilakukan oleh Mabes Polri itu ya, pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Itu tonton kalian videonya, kan luar biasa penipuan itu, apalagi paperback ya. Kalau cuma animasinya ya, paperback itu turun dari langit pun bisa dibuat orang, tinggal kemampuan animasi saja. Bahkan saya bilang sapi saja bisa datang ke Cafe Olivier kalau cuma animasi. Tangan Jessica juga bisa 1000 tangan itu dibuat ya, setiap waktu 1000 tangan itu bergerak ya. Jangankan memasukkan sesuatu diambil dari tas ya, dari langit pun bisa tangannya itu ngambil sesuatu kalau cuma kemampuan animasi ya. Inilah si Vincent Gultom ini ya. Ya mungkin dia kira juga, saking bodohnya manusia itu, mungkin dikiranya Superman itu real ya, bisa terbang, bisa terbang kemana-mana, Spider-Man bisa apa, lompat-lompat. Mungkin pikirannya dia ya, saking bodohnya orang itu ya, film animasi juga bisa dikiranya benar sesuai faktual ya. Itulah hakim dengan gampangnya dibuat, nggak tahu ditipu atau memang apa itu orang ya, atau berkomplot diiming-iming jabatan oleh Tito Karnavian ya sih, nggak tahu lah kita. Yang pasti bodohnya manusia itu, masa depan orang terenggut 8 tahun setengah ya. Itulah videonya itu, terlaluan kan. Bayangkanlah ini si manusia licik-picik pengecut ini juga bersembunyi lah ini di balik ketiaknya Kapolri ini ya. Manusia nggak ada moralitasnya ini sama sekali nih, manusia sampah ini ya. Kalau katanya dia selalu bilang scientific, apa itu forensik, digital forensik is scientific, di mana-mana dia sebutkan itu, baik di TV ya, pada saat tahun 2016 di podcast ini orang ngomong ini scientific, digital forensik is scientific apa Muhammad Nuh Al-Azhar kalau kau rusak semua resolusi informasi visual secara spasial maupun temporal. Luar biasanya kau biadab kali kau ya. Semakin biadab kau karena kau tidak berani menghadapi rekayasamu, perbuatan kotormu itu. Harus bersembunyi kau di bawah ketiaknya Listio Sigit Prabowo yang bakal berhenti nih bentar lagi nih ya. Tunggu saja ada Kapolri baru, saya akan laporkan langsung ya. Kalau Prabowo memilih Kapolri yang tegas, apalagi Kapolri dari luar Polri ya, untuk membenahi ini, maka saya akan laporkan langsung. Kalau orang ini sama Listio Sigit Prabowo ini nggak ada gunanya dilaporkan orang sama orang ini, manusia pengecut ya. Pensiun aja kau di pojokan sana ya. Setelah puas kau membusukkan institusimu, pensiun aja kau. Podcast pun paling nggak ada yang nonton kau ya, manusia sampah kayak kau. Udah dilaporkan pun 3 kali tugas presisi, nggak ada apamu, keberanianmu ya. Oke pemirsa, sekian dulu ya di akhir video ya. Biasa saya sertakan penjelasan agak teknis untuk menyangkal semua penipuannya si Muhammad Nuh Al-Azhar ini ya. Kita berdoa sajalah kepada alam semesta ini ya, semoga ditimpakan ke manusia-manusia ini ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar ya, Christopher Harimantrianto ya, segala macam energi negatif, laknat dan segala macamnya, supaya mereka jangan main-main ya. Orang-orang yang ingin mengulangi rekayasanya, mengkhianati rakyat, bisa berpikir ulang. Juga kepada para jaksa kotor itu, pengkhianat, penipu yang menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Ari Wibowo, Sugi Karpalo, Mailen Luwung, Wahyu Oktaviandi, semoga alam semesta membalaskan kepada mereka ya. Kenapa kalau kita berharap sama manusia jenderal nggak jelas ini ya, Kapolri ini nggak ada gunanya ya. Sama saja kita mengharapkan monyet terbang gitu ya. Kalau kita mengharapkan sama orang ini seperti mengharapkan kayak monyet terbang, sudah ditertawakan, dimaki-maki, dibuat banyolan, tidak ada juga ini orang ini, nggak ada. Entah apa gunanya jadi Kapolri ini, manusia ini sudah dilompati pun semua berapa angkatan, 2 atau 3 angkatan ya. Harusnya ada pengganti Kapolri yang mungkin bisa jadi lebih baik dari orang ini ya. Manusia nggak jelas ini. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Oke pemirsa,
kita bahas lagi ya bagaimana si penipu ya, ahli forensik digital penipu pengkhianat rakyat itu si Muhammad Nual Azhar, kepala subdit komputer forensik Baris Krim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Nual Azhar ini ya menerangkan semua momen of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penjajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi. Begitu ya, dianimasi, dikaburkan, animasi lagi, kaburkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia nggak tahu ini ya, berhati iblis yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 180 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya, sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan di DVR tel view-nya itu ya ada 2 opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwanya ini. Nah, jadi kalau 1920 180 kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini, dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya. Tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Nual Azhar menggiring Binsar Gultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Nual Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Binsar Gultom itu. Ini kamera 7, coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Kan? Ya, kita perhatikan ini pada saat dibuka kan ini kamera 7 1557 sampai 1717 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya. Sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini. Lebar lebih jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi ini udah dirusak oleh Muhammad Nual Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, di sinilah yang dituduhkan itu. Semua pergerakan Jessica ya dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak. Kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu ya. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Nual Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah, ini ya. 10 tangan pun bisa, kemampuan editing di sini ya bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk Binsar Gultom, Partahitul Sutapea dan Kisworo ya, dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini ya. 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar brutalnya biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk. Ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan
kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya ini dia menggunakan aplikasi eRightShop dan si Bodet ini, si Muhammad Walazar ya, sampah masyarakat ini lah dia pakai. Ya, tercatat dalam metadatanya eRightShop, bisa gratisan maupun berbayar. Ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual. Ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya. Malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advance video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Walazar. Nah itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaru-garu tangannya gitu. Ya. Nah ini di kamera 9. Nah inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si Bodet itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576 seperempat dari apanya, harusnya full ya, full 1920 80 tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sini dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya, untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang oleh pangkat ini untuk merekayasa kasus ini manusia pengkhianat rakyat ya. Jadi harus harus dikurung, ya, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat ya, pengkhianat rakyat ya. Bayangkanlah si itu Bin Salbuto mempercayai ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri ya. Mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya, bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya.